Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi BESEN di MongoDB. BESEN itu singkatan dari Binary JSON, yaitu Binary Encoded Serialization dokumen seperti JSON ya. Nah, kenapa si MongoDB menggunakan BESEN, nggak murni menggunakan JSON? Karena MongoDB itu mendukung tipe data yang bukan cuma teks. Kalau JSON kan dia teks doang. Nah, contohnya seperti teman-teman bisa upload gambar atau video ke dalam MongoDB, walaupun sebenarnya nggak direkomendasiin sih ya kita upload binary file, tapi intinya si MongoDB support seperti itu. Nah, untuk mendukung seperti itu, akhirnya MongoDB menggunakan BESEN. Tapi tenang aja, bukan berarti strukturnya berbeda sama JSON, teman-teman masih tetap bisa menggunakan JSON. Nah, BESEN sendiri udah standar, ada speknya. Di sini di websitenya ada besenspec.org. Teman-teman bisa buka, bisa lihat spesifikasi dan juga implementasinya. Sekarang kita akan bahas tentang tipe data di BESEN. Jadi agak sedikit berbeda dengan JSON. Kalau JSON kan emang tipe datanya mirip kayak JavaScript ya. Nah, kalau BESEN agak sedikit berbeda. Ini saya akan bahas tipe datanya, nanti teman-teman bakal banyak ngacu ke tipe data BESEN ini. Yang pertama adalah double. Ini defaultnya kalau teman-teman masukkan angka ke dalam si MongoDB, dia tipe datanya langsung double di sini ya, double. Ini mirip kayak numbernya di JavaScript. Nah, kalau string, dia tipe datanya string. Ini tipe data alias BESEN-nya. Kalau teman-teman masukkan embedded object, dia tipe datanya object. Kalau array, dia array. Ini harusnya array ya, bukan array, sorry. Binary data, dia bin data. Object ID, object ID. Nah, ini ada tipe data yang baru lagi namanya object ID, nanti kita akan bahas. Ada boolean, itu tipe datanya bool kalau di BESEN-nya. Date untuk waktu, itu date juga. Null untuk null, itu null. Regular expression, itu regex. Ada juga JavaScript, jadi teman-teman bisa masukkan JavaScript ke dalam MongoDB. Tipe datanya adalah JavaScript. Ada JavaScript with scope, itu JavaScript with scope. Saya sendiri jarang pakai sih untuk JavaScript sama JavaScript with scope, karena ya emang saya jarang masukin kode ke dalam MongoDB ya, karena ya tujuannya buat apa juga gitu. Next, yang sering banget kita pakai ada 32-bit integer, contohnya kalau di bahasa pemrograman non-JavaScript seperti Java, C#, dan yang lainnya, itu biasanya ada dua tipe data integer. Yang pertama ada 32-bit, ada 64-bit. Nah, di BESEN juga bisa 32-bit aliasnya adalah integer, int, dan kalau 64-bit long. Ada timestamp juga, itu menggunakan timestamp. Kalau desimal, ada juga desimal, ada juga min key dan juga max key. Di sini min key dan max key. Nah, sekarang kita bahas yang agak sedikit unik, yaitu adalah object ID. Object ID itu apa? Object ID itu adalah random data yang unik, dan dia cepat sekali di generate-nya, dan terurut datanya. Jadi biasanya di MongoDB rata-rata orang bikin ID primary key itu menggunakan object ID. Walaupun teman-teman bisa ganti sebenarnya ya, bebas. Nilai object ID memiliki ukuran panjang 12 byte. Konsisten terdiri dari informasi 4 byte timestamp, 5 byte random value, dan 3 byte incrementing counter. Jadi ini isi dari si object ID-nya. Ya intinya sih dalamnya string-string juga sih. Object ID digunakan sebagai default ID atau primary key di dokumen jika kita tidak secara eksplisit menyebutkan ID dokumennya. Jadi kalau teman-teman nanti nge-insert data ke MongoDB, terus tidak memasukkan primary key, nanti dia secara otomatis akan bikin primary key secara generate menggunakan tipe datanya object ID. Jadi ini kayak defaultnya tipe data untuk primary key. Teman-teman sebenarnya bebas sih, mau ganti jadi string, integer itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman tidak memasukkan datanya, itu otomatis jadi object ID. Nah, selain itu, tipe data yang lainnya yang kita bahas adalah date atau ISO date. Jadi, BESEN date adalah 64-bit integer yang merepresentasikan angka millisecond. Ya. Jadi, penggunaannya adalah millisecond sejak evoke Unix. Nah, ini kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman seperti Java atau yang lainnya, atau mungkin hampir semua lah ya, semua bahasa pemrograman itu ada tipe data date ya, di mana dia biasanya pakai Unix evoke dimulai dari 1 Januari tahun 1970. Jadi millisecond pertama itu 1 Januari 1970 dan selanjutnya. Nah, nilai ini biasanya merepresentasikan waktu dengan jarak 290 juta tahun sebelum dan setelah Unix. Jadi kalau negatif ya, itu berarti di bawah
1 Januari 70, kalau positif berarti di atas 1 Januari 70. Nah, rata-rata sekarang milisecondnya pakai ini. ISO-date merupakan representasi waktu yang digunakan oleh MongoDB. Jadi saat kita bikin tipe data date, sebenarnya MongoDB dia pakainya ISO-date. Date ini sangat kompatibel dengan date yang ada di JavaScript. Jadi teman-teman bisa lihat referensi untuk tipe data date di JavaScript juga. Ini sama seperti di MongoDB. Jadi date-nya di JavaScript ini, cara penggunaannya, function-functionnya, metode-metodenya ini bisa digunakan semuanya di MongoDB. Karena yang sebelumnya saya bilang, MongoDB itu ya pakai query language-nya pakai JavaScript. Jadi teman-teman bisa coding JavaScript di MongoDB sebenarnya. Oke, mungkin sekian tentang pembahasan Basin dan juga tipe-tipe data yang ada di Basin. Nah, yang paling penting mungkin nanti teman-teman yang harus tahu adalah tentang Object ID ya. Nanti kita akan bahas secara, ya bukan bahas sih, praktekin nanti sambil berjalan tentang Object ID. Nextnya kita akan bahas tentang insert data dokumen ke dalam collection.